Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita kan telah belajar tentang konsep dasar limit di ketahinggaan suatu fungsi ya. Jadi bagi yang belum paham materinya, silahkan dipelajari kembali, linknya ada di pojok kanan atas dari video ini. Dan untuk materi selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi rasional. Nah, sebelumnya ada 3 materi yang akan kita pelajari tentang limit di ketahinggaan suatu fungsi, yaitu yang pertama limit fungsi rasional, yang kedua yaitu limit fungsi irasional, dan yang ketiga limit pada barisan bilangan. Nah, ini adalah materi pengayaan. Nanti kita lihat apakah bisa kita jelaskan, apakah bisa kita pelajari atau tidak. Oke. Yang pertama, limit fungsi rasional. Nah, jadi sebelum berbicara tentang limitnya dulu, kita tahu dulu apa sih sebenarnya itu fungsi rasional. Nah, jadi fungsi rasional itu adalah fungsi perbandingan dari dua fungsi. Nah, sama dengan kalau bilangan, jadi bilangan rasional itu adalah bilangan perbandingan, misalnya 2/3, 3/5, itu namanya rasional. Nah, karena ini berupa fungsi, berarti yang dibandingkan itu juga adalah dua fungsi. Nah, jadi fungsi rasional itu contoh berbentuk Px per Qx. Nah, Px itu apa dan Qx itu apa? Jadi dia itu merupakan fungsi polinomial. Nah, masih ingat pelajaran kelas 11-nya polinomial? Bagaimana bentuk polinomial? Ya. Nah, jadi ketika kita mendapatkan limit fungsi rasional, jadi cara menyelesaikannya itu adalah dengan membagi peubahnya dengan pangkat tertinggi. Ya, jadi kalau misalnya bentuk limitnya nanti misalnya limit x mendekati tak hingga lalu berbentuk pecahan seperti ini ya, berbentuk fungsi rasional. Nah, itu caranya yaitu dengan membagi peubahnya dengan pangkat tertinggi. Nah, oke, agar lebih jelas kita ke contoh soal yang pertama. Nah, tentukan nilai dari limit x mendekati tak hingga 3x kuadrat tambah 5x tambah 7 per 2x kuadrat tambah 3x tambah 4. Nah, ini kan berbentuk fungsi rasional ya, dengan limitnya x mendekati tak hingga. Nah, kalau dapat soal seperti ini, nah kita identifikasi dulu pangkat tertingginya di sini berapa. Pangkat tertinggi dari peubahnya. Nah, ini ya, kalau apalagi di polinomial kan itu kalian belajar tentang derajat polinomial ya. Nah, derajatnya ini kan derajat 2. Karena yang tertinggi adalah x kuadrat. Jadi, semua yang ada di sini kita bagi dengan x kuadrat. Jadi masing-masing ya, 3x kuadrat dibagi x kuadrat, 5x dibagi x kuadrat, 7 dibagi x kuadrat. Yang untuk penyebut juga seperti itu, 2x kuadrat dibagi x kuadrat, tambah 3x dibagi x kuadrat, tambah 4 dibagi x kuadrat. Kenapa semuanya dibagi dengan x kuadrat? Karena di sini di soal pangkat tertinggi adalah x kuadrat ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah kita sederhanakan dulu bentuknya. Ini kan 3x kuadrat per x kuadrat, ini kan x kuadratnya bernilai 1 ya, so bisa langsung dicoret, berarti dia nilainya 3. Nah, untuk 5x per x kuadrat, x yang di atas kan dicoret 1, di bawah tinggal 1 ya. Nah, ini kan di atas dicoret 1, di bawah tinggal 1. Untuk 7 per x kuadrat ini tidak bisa diapa-apakan, jadi tetap turun 7 per x kuadrat. Nah, ini 2x kuadrat per x kuadrat, ini x kuadratnya juga bisa dicoret saja karena bernilai 1. Jadi yang turun 2, yang untuk 3x per x kuadrat, 1 x-nya dicoret di atas, di bawah juga dicoret 1, berarti yang tersisa itu 1x ya di bagian bawah, dan 4 per x kuadratnya itu tetap ya. Jadi kita dapatkan bentuk seperti ini ya. Jadi limit x mendekati tak hingga 3 tambah 5 per x tambah 7 per x kuadrat. Nah, tadi mana x kuadratnya ini sudah dicoret ya, disederhanakan. Nah, per 2 tambah 3 per x tambah 4 per x kuadrat. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, kita masukkan, ganti atau substitusi nilai x yang ada di sini dengan tak hingga. Nah, jadi kalau ini kan tidak ada x-nya, berarti turun langsung 3. Nah, lanjut 5 per tak hingga.
5 dibagi tak hingga kan kayak bilangan yang sangat besar. 5 dibagi bilangan yang sangat besar itu kan pasti dia mendekati 0 ya. Nah, tambah jadi nanti nilainya ini 5 per X itu kita tuliskan 0. Lalu 7 per X kuadrat. 7 dibagi tak hingga berpangkat 2 ya. Tak hingga bilangan yang sangat besar berpangkat 2 lagi. Nah, 7 mau dibagi dengan bilangan yang sangat besar itu, otomatis nanti nilainya sangat kecil dan nanti limitnya atau artinya dia mendekati 0 nilainya. Nah, jadi nanti kita dapatkan 3 ditambah 0 ditambah 0. Karena 5 per X itu artinya 5 per tak hingga, nilainya mendekati 0. 7 per X kuadrat itu juga mendekati 0. Lalu ini kan 2, 2-nya turun. 3 per tak hingga itu juga 0, 4 per tak hingga kuadrat itu juga 0. Jadi jawabannya 3 per 2. Nah, jadi ini hasil dari nilai limitnya. Jadi kita setelah melihat soal, kita bagi saja dengan pangkat tertingginya ya. Oke, untuk contoh soal yang kedua. Ini soalnya seperti ini. Tentukan nilai dari limit X mendekati tak hingga 8X kurang 9 per akar 16X kuadrat tambah 1. Nah, jadi kalian harus berhati-hati ketika melihat ada soal melibatkan akar seperti ini untuk limit fungsi rasional. Jadi, seperti biasa kita tentukan dulu berapa sih pangkat tertingginya di soal ini. Mungkin ada yang bilang X kuadrat. Iya, karena kelihatan di sini yang paling tinggi X-nya itu X kuadrat. Ya, ada yang berpikir seperti itu, tapi ingat X kuadratnya ini berada di dalam akar, ya kan? X kuadratnya ini berada di dalam akar. Nah, seperti yang kita tahu bahwa akar X kuadrat itu sama saja dengan X ya. Pangkat 2 dengan akar itu kan habis. Berarti akar X kuadrat itu sama saja dengan X. Artinya X-nya berpangkat 1. Berarti ini sama karena ini X kuadratnya berada di dalam akar, berarti dia adalah pangkat tertingginya adalah 1. Nah, 8X kan di atas juga 1. Berarti yang pangkat tertinggi dari soal ini itu adalah X ya. Jadi bisa kita tuliskan limit X mendekati tak hingga 8X per X dikurang 9 per X. Nah, lain lagi untuk di bagian penyebut karena kan sebenarnya dia dibagi dengan X ya. Sebenarnya semuanya dibagi dengan X, tetapi X ketika masuk ke dalam akar dia berubah kan menjadi X kuadrat ya. Bentuknya menjadi X kuadrat kalau dia berada dalam akar. Karena akar X kuadrat itu sama dengan X. Nah, karena ini kita membagi di dalam akar, berarti kita membaginya dengan X kuadrat ya. Ini sama saja ya, ini X-nya kan kenapa di atas dibagi X? Karena ini kan tidak ada akarnya, berarti kita bagi dengan X. Kenapa di bagian penyebut dibagi dengan X kuadrat? Nah, kenapa tidak sama seperti yang pertama? Nah, karena yang kedua ini berada di dalam akar. Akar X kuadrat itu sama juga dengan X, jadi sama-sama ya, sama-sama dibagi dengan X. Karena ini berada di dalam akar, berarti dia dibagi dengan X kuadrat. Jadi 16X kuadrat dibagi X kuadrat tambah 1 per kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coret yang bisa dicoret, sederhanakan. Jadi limit X mendekati tak hingga, nah ini X-nya kan bisa, jadi tinggal 8 dikurang 9 per X. Ini X kuadratnya juga bisa bernilai 1, berarti 16 tambah 1 per X kuadrat. Nah, lanjut, kalau sudah seperti ini, kita ganti X-nya dengan tak hingga ya. Jadi 8-nya turun, lalu 9 dibagi tak hingga, itu artinya 9 dibagi bilangan yang sangat besar. Artinya dia mendekati 0. Jadi 8 kurang 0. Lalu akar, ini 16 tambah 1 dibagi tak hingga berpangkat 2. Dia juga mendekati 0. Nah, jadi 8 per akar 16. Nah, 8 per akar 16, akar 16 itu kan 4. Ya, akar 16 itu 4, jadi 8 per 4 hasilnya 2. Jadi jawaban dari limit di contoh 2 ini itu bernilai 2. Oke, kita lanjut ke, Ibu akan memberikan cara cepatnya. Ya, jadi misalnya ada fungsi rasional bentuknya seperti ini.
A0 X pangkat M tambah A1 X berpangkat M kurang 1 tambah A2 X berpangkat M kurang 2 tambah dan seterusnya per B0 X pangkat N tambah B1 X pangkat N kurang 1 tambah B2 X berpangkat N kurang 2 tambah dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah bentuk umum fungsi polinomial ya, seperti yang kalian pelajari di kelas 11. Nah, jadi kalau misalnya kita dapatkan fungsi rasional, jadi cara cepatnya itu misalnya untuk M sama dengan N. Jadi jika pangkat tertinggi untuk pembilang sama dengan pangkat tertinggi di penyebut, maka nilai limit X mendekati tak hingganya itu nilainya langsung diambil koefisiennya saja. Jadi andaikan ini toh misalnya di sini X kuadrat, di sini juga di bawah X kuadrat. Berarti yang menjadi jawabannya itu adalah koefisiennya yang pembilang dibagi dengan koefisiennya penyebut. Yang di belakang itu hanya aksesoris saja, tidak mempengaruhi nilai limit. Ya, jadi kalau misalnya pangkat tertingginya di bagian pembilang sama dengan pangkat tertinggi di penyebut, berarti jawaban limitnya kita ambil koefisiennya A0 per B0. Itu saja. Nah, kalau misalnya pangkat tertinggi yang pembilang kurang dari pangkat tertinggi di penyebut, jadi nilai M-nya ini kurang dari N-nya ya, lebih besar yang di bawah. Nah, maka nilai limit X mendekati tak hingganya itu sama dengan 0. Ya, jadi kalau misalnya pangkat tertingginya yang di atas itu lebih kecil dari pangkat tertinggi yang di bawah, maka nilainya 0. Nah, bagaimana kalau M-nya lebih dari N? Pangkat tertinggi yang di atas lebih besar dari yang di bawah. Maka ada dua kemungkinan, yang pertama positif tak hingga, yang kedua minus tak hingga. Ya, jadi kapan dia bernilai positif tak hingga? Nah, jika A0 dan B0-nya bertanda sama. Jadi ini yang di depannya ya, koefisiennya. Kalau sama-sama positif, maka hasilnya itu adalah positif tak hingga. Kalau misalnya ada salah satunya yang negatif atau berlawanan tanda, maka hasilnya adalah negatif tak hingga. Oke, jadi ada tiga kemungkinan ya, M sama dengan N. Kalau M sama dengan N berarti jawabannya langsung A0 per B0 atau koefisiennya. Lalu kalau misalnya M kurang dari N, maka dipastikan nilai limitnya itu nilainya sama dengan 0. Kalau misalnya M lebih dari N, maka ada dua kemungkinan, bisa positif tak hingga, bisa negatif tak hingga. Kalau positif artinya jika A0 dan B0-nya bertanda sama. Kalau dia bernilai minus negatif, kalau A0 dan B0-nya berlawanan tanda. Oke? Jadi kalau kita gunakan cara cepat, kita tidak perlu membagi dengan pangkat tertinggi seperti di contoh 1 dan contoh 2 tadi. Nah, agar lebih jelas, kita ke contoh ketiga. Nah, hitunglah nilai limit fungsi berikut. Nah, Ibu memberikan 4 soal. Nah, bisa kita selesaikan dengan cara cepat. Yang pertama, nah, 6x limit X mendekati tak hingga 6x pangkat 3 kurang 4x kuadrat tambah 2x kurang 1 per minus 3x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 10x tambah 4. Nah, yang kalian perhatikan apa? Perhatikan pangkat tertingginya pembilang berapa? Ini kan 3. Yang di bawah pangkat tertingginya juga 3. Berarti sama kan? Pangkat tertinggi yang di atas sama dengan di bawah. Artinya M sama dengan N. Nah, kalau M sama dengan N berarti yang menjadi jawabannya apa? Koefisiennya saja ya. Koefisiennya di atas pembilang itu 6, yang di bawah minus 3. Yang di belakang ini tidak usah perhatikan. Ini hanyalah aksesoris, tidak perlu kalian hitung. Jadi jawabannya itu adalah 6 per minus 3. Ya, dari sini saja di depannya. 6 per minus 3 itu jawabannya adalah minus 2. Selesai. Kalau kita gunakan cara cepat, ya cepat, betul-betul cepat ya, tanpa harus membaginya dengan pangkat tertinggi. Kalau sesuai konsepnya, berarti kalian harus membagi semua yang ada di sini dengan X berpangkat 3. Ya. Oke, kita ke bagian B. Limit X mendekati tak hingga 4x kuadrat dikurang 5x tambah 6 per 3x kurang 12. Nah, selanjutnya, pangkat tertinggi di pembilang itu kan 2. Pangkat tertinggi di penyebut itu adalah 1. Nah, berarti M lebih dari N. Ya, M lebih dari N. Berarti
Kalau M lebih dari N ada dua kemungkinan, bisa positif tak hingga, bisa negatif tak hingga. Tapi perhatikan koefisiennya, dengan koefisien di atas kan untuk X kuadrat itu 4, yang di bawah itu 3 ya, pangkat tertingginya di sini 3, berarti sama-sama positif. Jadi kalau sama-sama positif, hasilnya adalah positif tak hingga. Kalau misalnya mau dicari dengan sesuai konsep, berarti semua yang ada di sini dibagi dengan X kuadrat ya, karena X kuadrat itu adalah pangkat tertinggi. Kalau gunakan cara cepat, cukup identifikasi, ini kan M lebih dari N, berarti dia positif atau negatif tak hingga. Karena di sini koefisiennya sama-sama positif, berarti jawabannya positif tak hingga. Oke, kita lanjut ke bagian C. Limit X mendekati tak hingga minus 3X pangkat 3 tambah 2X kuadrat tambah 5X kurang 9 per 2X kuadrat kurang 11X tambah 3. Nah, pangkat tertinggi di bagian pembilang itu kan 3. Pangkat tertinggi di bagian penyebut itu 2. Berarti kan 3 lebih dari 2. Artinya M lebih dari N. Berarti untuk M lebih dari N ada dua kemungkinan, bisa positif tak hingga dan negatif tak hingga ya. Nah, sama tadi kasusnya dengan yang bagian B. Tapi lihat koefisiennya. Untuk koefisien di sini bagian pembilang dia negatif ya. Di bawah itu positif. Berarti jawabannya adalah negatif tak hingga karena dia berlawanan tanda. Bisa dipahami ya? Oke, untuk bagian D, limit X mendekati tak hingga, X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat tambah 4X tambah 7 per X pangkat 4 kurang 2X pangkat 3 tambah X kuadrat kurang 5X tambah 1. Nah, untuk pangkat tertinggi di bagian pembilang itu kan pangkat 3, di bagian bawah itu pangkat 4, artinya kan 3 kurang dari 4 ya, lebih kecil ke bagian pembilang daripada penyebut, berarti M kurang dari N. Kalau M kurang dari N, maka jawabannya sudah pasti adalah 0. Ya, kalau misalnya M kurang dari N, jawabannya sudah pasti 0. Nah, kalau misalnya kalian mau buktikan apakah benar ini, kalian bisa membagi ini dengan koefisien pangkat tertinggi ya. Dengan pangkat tertinggi, berarti X pangkat 4. Jadi semua yang ada di sini coba bagi dengan X pangkat 4. Nah, nanti kalian pasti dapatkan jawabannya adalah 0. Nah, jadi kalian boleh menggunakan cara cepat ini dalam menyelesaikan soal, tapi kalian betul-betul harus paham konsepnya dulu bahwa untuk menyelesaikan limit limit fungsi rasional di ketakhinggaan, itu kita membagi dengan pangkat tertinggi. Oke, jadi hanya itu untuk materi hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Jika memang ada penjelasan ibu yang belum dipahami di bagian-bagian tertentu, kembalikan dulu videonya, silahkan disimak kembali penjelasan ibu, dan kalau memang belum dipahami juga silahkan bertanya via WhatsApp. Selanjutnya silahkan kerjakan latihan soal dan semua catatan latihan swafoto di-upload di Google Classroom. Oke, sekian untuk hari ini, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.